Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho syariat Rasulullah berkata Majelis Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sedaya para bapak, para sedaya jemaah kajian pagi yang dimuliakan oleh Allah. Pertama dan yang paling utama adalah kita begitu sarangan menceritakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sedaya saged makempal, saged bermujalasah, bermuajahah di majlis fa insyaallah barakallahu. Monggo kita sarangan wujud syukur kita tanti wasilah wasan hamdalah alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi dan junjungan Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ujian bersolawat menikah leres-leres kita sedaya menjing wonten ing dinten yaumul kiamah pikantuk syafaatul ummah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah untuk pembukaan melanjutkan kajian untuk yang kemarin, kita buka kembali kajian kitab Jawahirul Bukhari. Semoga dalam perjalanan tolak ilmu kita benar-benar diridhai Allah, digantung keberkahan dari muallif pengarang kitab Jawahirul Bukhari. Amin amin ya rabbal alamin. Kita mulai mengenai berketepatan, yaitu bab maja'a fil ilmi. Dari yang kita mulai, kita hadiah Fatihah akan Syekh Imam Bukhari al-Hadiyah ala kulli salihah wa khusus Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala syekhul mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fit
الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في العلم. وقال الله تعالى في كتاب الكريم وقل ربي زدني علما. باب ما جاء في العلم. Hadis yang ke-22 bab menerangkan suatu perkara jaa bisa didatangkan dengan cara kita harus benar-benar mempunyai ilmu. Semua perlu untuk kita pelajari. Bahkan mempelajarinya pun tidak lepas yang namanya ilmu. Kalau dulu kita pernah ngaji, kita madrasah, di situ ada pelajaran kitab Allah. Ta'allam fa innal ilma zaidun li ahli wa fadlihi wa syuf'atan likulli ma'amiti. Kalau dalam Al-Qurannya walladzina utul ilma darajat. Gitu. Pentingnya kita setuju belajar ilmu. Gitu. Dengan kita mempunyai ilmu tersebut, insyaallah akan memberikan hiasan pada diri kita. Berbagai ilmu nopo itu bisa mendatangkan keutamaan dari Allah. Bahkan derajat seseorang yang mempunyai ilmu, insyaallah akan dinaikkan, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar, seorang misal dari bawah ada yang mempunyai ilmu menjadi guru TK, di situ anak-anak TK, wali murid TK semuanya pun menghormati. Tidak jauh kalau kita ingin mengais rezeki dagang, entah dagang sembako, dagang soto, di situ pun tidak lepas yang namanya ilmu. Semuanya kita hadapi dengan ilmu. Bahkan malaikat pun bisa tunduk dengan Nabi Adam alaihissalam, itu pun dikarenakan ilmunya Nabi Adam lebih tinggi. Qala inni a'lamu ma la ta'lam. Wahai malaikat, ketika Allah, saya lebih tahu daripada kamu. Kalau Nabi Musa, Nabi Muhammad itu derajatnya lebih tinggi. Hadis bab menerangkan ilmu dibuatkan oleh Al-Syarif bin Abdullah bin Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadis diriwayatkan oleh Syarif bin Abdullah bin Abi Namir annahu sami'a Anas bin Malik. Syarif pernah mendengarkan suatu perkataan dari Anas bin Malik. Kalau Anas bin Malik itu merupakan khotibnya Rasulullah dari mulai usia 10 tahun. Anas bin Malik. Kalau sering sanjang kali panjenengan, Anas bin Malik niku hikmah mondok nyantri kalian Rasulullah dari umur 10 tahun. Dari umur 10 tahun sampai mau menjelang pernikahan. Dan bahkan ketika beliau Anas bin Malik mau nikah, dibekali doa Rasulullah, dibekali doa, buatan dibekali pensiunan, buatan dibekali
uang saku boten, tapi bekali Rasulullah namun tapi dulu niku mungkin nggih ngalahke segala-gala nggih kenyataan alhamdulillah. Doane Anas bin Malik, doane Rasulullah kagem Anas bin Malik napa? Muga-muga Anas bin Malik anake oke. Sampai 99 anake hafal Al-Qur'an kabeh. Alhamdulillah. Niku kinten-kinten garwane istrine niku setunggal napa wae. Lu dari ngeten hikayah. Kula namung mirengaken cariyos guru kula Anas bin Malik niku anake 99 hafal Al-Qur'an kabeh. Alhamdulillah. Saniki anake kali 3 wis betul-betul kira niku anake Anas bin Malik. Terus bahkan Raden Fatah pun Sunan Demak niku makane teman-teman niku kuatah sing tiyang hafal Al-Qur'an niku berkat doane Raden Fatah. Cukup hidup dengan sederhana tapi berkat ilmu yang serba guna niku Raden Fatah. Makane tiyang Demak niku heran tiap omah niku kebanyakan wonten sing hafal Al-Qur'an. Yaqulu bainama nahnu julusun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di salah satu pertemuan, salah satu majelis para sahabat ma'an Nabi bersamaan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah krungu Anas bin Malik niku nate ngendikan bahwasanya ketika Anas bin Malik lagi bersamaan dengan Rasulullah majlisan dakwah sarangan di mana itu fil majlis lala suam dan hadis itu tulisannya wonten fi hadal majlis wonten fil masjid. Nah, riyen tadi kula terus identik kalian film masjid karena dulu niku tempat Rasulullah niku di masjid. Fil masjidi indal masjid dakhala melebu sapa rajulun ala jamalin. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang datang ala jamalin dengan membawa seekor unta yang ditunggangi. Fa'anahu fil masjid. Kemudian unta yang beliau bawa itu tiba-tiba turun, langsung untanya dicancang dan sebelah masjid. Summa qala lahu ayyuhum Muhammad. Karena tiang awam, seorang yang datang itu tiang Arabi, bukan Arabi, tiang Arabi itu tiang awam, wong Badui, wong desa, wong kolot, orang duwe sopan santun, orang duwe tata krama dikarenakan kurang mempunyai ilmu, orang duwe tata krama, orang duwe adab asor. Tiba-tiba nyeletuk. Fa'ana khawfil masjid summa qala lahum ayyukum Muhammad. Kemudian seorang Arabi tersebut beliau bertanya, ayyukum Muhammad, di manakah yang namanya Rasulullah? Namanya Muhammad bukan Rasulullah. Siapa sih Muhammad itu? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhuhrain. Kemudian Rasulullah menjawab, saya ini Muhammad. Fakulna hadzal rajul abyadul muttaqiin. Kemudian ada yang mengatakan juga di antara para sahabat, niki lho Muhammad orangnya yang putih,
bersih, duduknya bersandar, niku wajahipun Muhammad. Faqala lahu rajul ibni Abdul Muttalib. Nah, kemudian seorang laki-laki, apakah engkau benar putra dari Abdul Muttalib? Faqala lahu Nabi, kemudian Rasulullah menjawab, faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, qad ahbabtu, benar apa yang engkau katakan, bahwasanya kau memiliki putra dari Abdul Muttalib. Faqala rajul Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian seorang laki-laki tersebut bertanya kembali, inni sa'iluka famsyaddidun alaika fil mas'alah. Aku boleh sampeyan Muhammad mudah beberapa ketemu, muter-muter sampai beberapa kali saya belum ketemu dengan engkau. Terus ketika kamu sudah bertemu dengan saya, apa yang engkau inginkan ya Rasul? Inni sa'iluka famsyaddidun alaika fil mas'alah. Kemudian seorang laki-laki, saya ini lagi ada masalah, ada problem mengenai bab-bab yang engkau ajarkan, bab-bab yang engkau selalu buat bahan dakwah kepada orang-orang tersebut. Saya di sini tidak sendiri, saya membawa rombongan itu yang ada di belakang sana. Ala zamanihi fa ana khawfil masjid summa aqalahu fala tajid aliyya fi nafsik faqala sal amma badalaka faqala as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka arsalina nasi kulli. Kemudian Rasulullah menjawab, apa yang telah engkau cari sekarang sudah bertemu dengan kami, denganku, dan apa yang engkau pertanyakan, insyaallah saya akan menjawab di hadapan para sahabat-sahabat. Sekarang panjenengan tanya, mumpung sudah ketemu dengan saya. Kemudian orang itu berkata, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala itu benar-benar mengutusmu, untuk mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala? Nabi Muhammad kemudian beliau menjawab, Allahumma ya, Allahumma na'am. Beliau menjawab Allahumma na'am, betul insyaallah. Nah, terus kita setuju ketika ada suatu perjanjian, suatu ada ajakan, undangan mau nopo mawon, ketika diajak-ajak itu menjawab insyaallah. Benten kalian Nabi Muhammad ketika diberikan pertanyaan yang sekiranya di situ harus ia jawab dan sedikit beban, beliau menjawab Allahumma, semoga Allah memberikan petunjuk. Allahumma ya. Kemudian seorang itu bertanya kembali, apakah Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar menyuruhmu agar engkau bisa memberikan pengajaran, ketika engkau memberikan pengajaran sholat 5 waktu itu benar-benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Jawab Nabi Muhammad sampai mau, Allahumma ya Malik, Allahumma ya Malik.
Kita belum tahu, bahkan hadis di situ belum pernah mengajarkan. Kalau di situ dia jawab na'am, ya, insya Allah, ini yang masih sekedar Allahumma ya. Sampai beliau bertanya kembali dan bertanya kembali lagi. Rasulullah di akhir hadis tersebut, orang tersebut, dengan engkau menjadi utusan Rasul, utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan semua ajaran-ajaran, bahkan aku bertanya kembali kepadamu, menyuruhmu untuk mengenai zakat, mengenai salat. Sekarang aku yakin ketika aku sudah bertemu denganmu, insya Allah aku beserta rombongan-rombonganku mengimani apa yang telah engkau ajarkan ya Rasul. Alhamdulillah. Ini budaya tari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa. Beliau sampai dijuluki mempunyai laqab maksum mahfud niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam syair, Muhammadun basyarun lakal basyari fahuwa kal yaquti bainal hajari. Niku Nabi Muhammad basyarun lakal basyari, di manungsa biasa sampai kados panjenengan, kados kita sedaya niki menu manungsa lakal basyari, tapi boten lumrah menu manungsa. Ame dijahati Abu Jahal, Abu Lahab, berbagai macam cara. Ini tiba boten sios malih, tidak terjadi kembali. Karena apa? Nabi Muhammad itu dijuluki imam masuk, orang yang benar-benar dijaga dari kemaksiatan, dari kejahatan, dari kemungkaran. Semua itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammadun basyarun lakal basyari fahuwa kal yaquti bainal hajari. Niku perumpamaan Rasulullah niku adalah seseorang Mustafa yang terpilih, yang terpilih di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjutan ibu syair, fahuwa kal yaquti bainal hajari. Rasulullah niku kados intan permata di antara ribuan batu hanya satu yang bersinar. Niku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Liyane kotoran-kotoran sekedar numpang mawon. Cukup cinta selalu membaca sholawat. Tidak amal yang benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niku di antara amal yang paling kuat dengan diterima yaitu membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat niku kuat, berbagai macam sholawat. Ini sholawat tetap tertuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika panjenengan berpilihan untuk hajat gede, ya Allah, muga-muga kula saged nglampahi ibadah haji, ya Allah, muga-muga kula saged nglampahi dan saged daftar haji, ya Allah. Jenengan maos sholawat narya ping 4.444 setiap hari. Kemang boten niku.
Sholawat narian itu panjang. Allahumma sholli sholatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhallu bihil uqad wa tanfariju bihil kurab wa taqdu bil hawaij wa tanallu bil rawaiq wa husnul khatim wa istirhaman biwajhil karimi wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adami kulli ma'amillah. Alhamdulillah kurang 4.440 Murian yang kali pun aku hampir matang. Ketika dulu saya di pesantren sering diundang dengan teman-teman ketika anak ingin sekolah, ingin daftar kuliah, ingin hafal Al-Quran, buku ijazah terbesar bahkan termaklum hampir kesemuaan itu yang mau sesolawat karya, tapi kan langsung dirombong tiang sedeso dan teniku yang gangsa welas kersane saged Jepang dan sing ora hafal selawat karya itu bocor opo mau selawat itu panjang. Di akhir percakapan seorang Arabi tersebut, ketika ada seorang Arabi yang berkata kembali di akhir percakapan, aku beriman kepadamu ya Rasul, atas wahyu, atas agama apa yang telah diajarkan olehmu. Semua itu semata-mata hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata orang tersebut adalah orang yang membawa kaum di mana kaum disebut adalah kaum dari Imam bin Tha'labah. Wa Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atha bi kitabihi rasulan wa amarahu ayyadfa'ahu ila Abdul Bahrain fadafahu hadimul Bahrain ila Isri falamma qara'a marmazzahu fahasibtu anna ibnal Musayyib qala fata'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyumazzi kullam mazzal. Hadis diriwayatkan oleh an Abdullah bin Abbas akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abdullah bin Abbas memberikan kabar, memberitahu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus untuk memberikan surat layang kitabihi rasulan wa amarahu ayyadfa'ul bil Bahrain. Surat tersebut untuk diberikan kepada pembuka di kota Bahrain, di kota Bahrain. Fadafahu adibul Bahrain ila Kisra falamma qara'a mazzaqahu fahasibtu. Orang tersebut seorang laki-laki diutus oleh Rasulullah untuk menyerahkan surat berita layang kepada pembesar Bahrain. Kemudian pembesar Bahrain menyerahkan kepada ajudan-ajudannya yaitu Kisra ila Kisra falamma qara'a mazzaqahu. Ketika seorang Kisra sudah membaca, ternyata orang yang membaca tersebut setelah dibaca surat yang dirobek, yang merobek surat itu. Falamma qara'a fahasibtu anna ibnal Musayyib qala fata alaihim. Ternyata isi surat tersebut adalah surat yang kurang begitu pas di mata pembesar Bahrain. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka dengan sikap Kisra dan juga pembesar Bahrain. Rasulullah kemudian qala fada'a alaihim,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa dengan apa? Ayyumazzaku Allahumma ya Allah, ayyumazziku kullu mazzaq. Doa tersebut itu merupakan doa yang berada dalam Al-Quran. Seorang Bahrain dulu di zaman Rasulullah meninggalkan benar-benar kafir Quraisynya luar biasa. Orang-orang yang mengikutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala luar biasa. Di sini murko, zino di antara ini. Rasulullah dengan pun ketika mendapatkan kabar bahwasanya lembaran layang yang dikirim oleh anak buahnya seorang rasul yang diutus tersebut tahu bahwasanya surat yang diberikan oleh pembesar Bahrain setelah dibaca disobek di depan matanya. Matur kalian Rasulullah, seketika Rasulullah mengangkat kedua tangan. Qala fata alaihim. Kemudian Rasulullah mendoakan semua kafir Quraisy yang berada di Bahrain. Ayyumazzaku kullam mazzaq. Ya Allah, binasakanlah mereka hingga mereka dihancurkan olehmu ya Allah. Ini merupakan doa bukan berarti doa untuk kejelekan, terutama ya doa ini tetap yang baik, mendoakan yang baik. Ternyata ini surat merupakan satu kali dua kali. Ini kata Nabi Nuh ketika mendoakan pada kaum-kaumnya satu kali dua kali belum ada kesadaran, ya Allah binasakanlah semua, saya sudah tidak kuat. Nah, ini merupakan doa ini Nabi Allah. Qala Imam Bukhari radhiyallahu anhu liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fad'a bil ilmi. Qala Imam Bukhari radhiyallahu anhu liqaulihi ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah fabada'a bil ilmi wa anna ulama hum warasatul anbiya. Imam Bukhari berkata yang mengutip dari dawuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, fada'a bil ilmi wa anna ulama. Fada'a bil ilmi wa anna ulama hum warasatul anbiya. Seorang yang berilmu, seorang ulama, seorang kiai, seorang asatid, seorang guru ngaji, ini merupakan warasatul anbiya, warasul ilmi. Mereka adalah merupakan pewaris ilmunya para nabi dan pewaris ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man akhadahu bi khadin wa firin wa man salaka tariqan yatlubu bihi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Wa annal ulama hum warasatul anbiya. Wa annal ulama hum warasatul anbiya wa wasul ilma man akhadahu bi khadin wafirin. Para ulama itu merupakan pewaris ilmunya Allah, ilmu dari para nabi, dari para rasul. Bahkan fa insyaallah ilmu tersebut masih kita pegang teguh dengan kita bertolabul ilmi dari para guru-guru kita.
man salaka tariqan yatlubu ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ketika panjenengan benar-benar thalabul ilmi di jalan Allah Subhanahu wa taala, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Fa insyaallah Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan kita duduk bareng-bareng dalam suatu majlis, sering mendatangi kajian-kajian thalabul ilmi, syahalakallahu lahu tariqan ilal jannah. Amin Allahumma amin. Allah akan memberikan kemudahan kepada seorang yang sering mendatangi suatu majlis. Mohon ikutan majlis rakyatan jagung, rakyatan karo ngantuk, rakyatan karo tutut, sing penting teko. Mbah niate ora pate ikhlas, dadine ikhlas. Sing mone ikhlas malah ra ikhlas. Wonten apa wonten? Wah, sing ngajari kok ceramahnya ra enak koyo kae wong Jawa Timur Beliah. Ceramahnya kasar men Beliah. Wis sing mone niat ikhlas jadi orang ikhlas. Insyaallah dengan niat tersebut pun Allah Subhanahu wa taala sudah mencatat dengan kebaikan. Wa qala jalla dzikruhu innama yakhshallahu min ibadil ulama. Wa qala jalla dzikruhu, bahkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Mungkin dari panjenengan buatan asing, gitu. Ketika dulu ada Gus, ada Ustaz, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sopo wae sing wedi karo Allah Subhanahu wa taala iku ya ulama. Garis besare ngapunten boten kados ngoten. Terus dengan kita takut kepada Allah, kalau benar-benar kategori seorang wali, nggih boten purun barang lintune ingkang benar-benar halale. Ingkang ngertos wali nggih wali, ingkang ngertos ustaz nggih ustaz. Nggih ngoten lagi. La ya'riful wali illal wali. Ketika panjenengan kok ilmu tingkat kewalian nggih kados ngoten. Inna yakhshallahu min ibadil ulama. Ngapunten wonten ustaz ingkang memaknai mbah iku ayam, mbah hayawan kok wedi karo Gusti Allah, iku berarti ulama niku salah besar. Nggih. Innama yakhshallahu min ibadil ulama. Dengan kita bekal iman yang kokoh, ketakwaan yang kokoh, ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Boten usah boten usah tinggi-tinggi pangkate kok seorang ulama, cukup orang biasa yang selalu menjunjung tinggi dengan keiman dan ketakwaan kita. Niku fa insyaallah sampun luar biasa. Nggih, boten aneh-aneh. Cukup kita bersandar dengan para ulama. Cekelan sarunge para ulama, melorot ya wis boten apa-apa. Sing penting satu tujuan. Syahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Kalau benar-benar seorang ustaz, seorang kiai, seorang ulama, kalau sudah berprinsip man salaka tariqan yatlubu bi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niku fa insyaallah saged damel pembelan. Menawi kok sampun panjang-panjang yo perlu untuk diperbarui. Jadi biografi ini perlu untuk diperbarui. Wa qala ta'ala wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Wa ma ya'qiluha illal 'alimun. Wa qala ta'ala
وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير وقال أيضا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. Di akhir hadis Imam Bukhari oleh ngendikanipun Rasulullah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yuwaffiqhu fid din wa innamal ilmu bitta'allum. Kalau panjenengan nggih tetep yang namanya Al-Qur'an niku tetep dados pedoman hidup bagi dados pedoman hidup, akan tetapi syariatipun tetap jalan. Terus ilmu misal kepanjenengan telah napa lu ilmu pingin laduni pun boten enten pun krisis, ma'rifat pun juga krisis. Karena napa menungsane sing kakek dosa Pak. Terus tiang riyen niku nggih maksiate namung napa sih? Kalau saniki macam-macam maksiate. May yuridillahi bi khairan yuwaffiqhu fid dini wa innal ilmu bitta'allum. Setiap sinten mawon ingkang pengin nglakoni kesaenan yuwaffiqhu fid din, kedah kita sedaya niki benar-benar memahami ilmu. Badhe nglampahi kebaikan apa mawon nggih kedah dipundhasari kalian ilmu. Wa innal ilmu bitta'allum. Ketika kita ingin mendapatkan suatu ilmu apapun nggih kedah dipun pelajari. Ilmune damel soto nggih kedah ngertos bumbune damel soto. Gorengan pun nggih kedah ngertos bumbune itu gorengan. Itu sebagian besar bahkan saged damel kita pegangan wa innamal ilmu bitta'allum. Dengan kita mendapatkan ilmu tersebut nggih kedah kita belajar dan bahkan kedah sering-sering menghadiri suatu majelis, suatu pengawasan mawon sing sekirane panjenengan niku sreg kalian isi daripada kajian tersebut. Bapak-bapak, ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dalam kita belajar ilmu, thalabul ilmi selama kita hidup di dunia ini dari mulai kecil sampai di akhir hayat kita, semoga dalam kita mencari ilmu benar-benar mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Karena pencapaian tertinggi yaitu adalah orang yang berilmu. Insyaallah dengan kita berilmu Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Qala Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tafaqquhu qabla an taswaddu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.